dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ketika menerima laporan dari Bapak Kusnadi dalam kapasitas sebagai Ketua DPD PD Perjuangan Jawa Timur yang mengajukan pengunduran diri agar bisa berkonsentrasi pada proses penegakan hukum tersebut, maka DPP partai mengabulkan permohonan diri tersebut. Ikutin berita tentang Pilpres 2024 gak sih Pak? Terkadang ya, sekali lagi hangat-hangatnya kan. Nah Pak, ini kan salah satu tokoh yang akan mencalonkan diri untuk Pilpres 2024 ini adalah Prabowo Subianto. Nah menurut Bapak, bagaimana pendapat Bapak? Setelah beberapa kali gagal pada Pilpres-Pilpres sebelumnya, Prabowo kembali mencalonkan diri, pendapat Bapak seperti apa? Masih bagus, beliau masih sehat, mereka masih punya semangat juang yang tinggi dan cukup teruji. Beliau seorang negarawan yang sudah tidak diragukan lagi. Dan yang paling menonjol dari beliau adalah leadership-nya, seorang purnawirawan TNI yang cukup kuat, ya, saya pikir gitu. Pak Triaji, kira-kira kalau Pak Prabowo ini maju pada Pilpres 2024, cocoknya jadi capres atau cawapres sih Pak? Sejauh ini beliau masih tetap sebagai capres ya, belum terpikir untuk cawapres. Tapi apapun namanya politik, itu dinamis, mungkin bisa saja terjadi di last minute seperti yang pernah beberapa kali terjadi. Yang pasti beliau adalah seorang negarawan, beliau lebih mementingkan kepentingan bangsa dibandingkan kepentingan kelompok, partainya maupun pribadinya. Nah, kalau Pak Prabowo nih Pak jadi cawapres, kira-kira yang cocok jadi cawapresnya siapa? Cawapres mungkin masih ada Erick Thohir, masih ada Pak Mahfud, mungkin dari Golkar sekarang mungkin ada Pak Erlangga atau Pak RK. Kalau yang lainnya mungkin sudah ke kelompok sebelah kali ya, mungkin gitu. Nah kalau Pak Prabowo maju nih Pak pada Pilpres 2024, mungkin ada harapan nggak sih yang ingin disampaikan kepada sosok Prabowo Subianto ini? Ya, pada prinsipnya beliau punya komitmen yang kuat terhadap kemajuan bangsa. Pastinya beliau akan melanjutkan pembangunan dari Pak Jokowi, dari pemimpin sebelumnya, supaya pembangunan ini bisa berkelanjutan. Kami membuat juga simulasi Bapak Ibu semua, para pembicara yang saya hormati, elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden disimulasikan beberapa nama. Kita mulai simulasi pertama dengan perkembangan yang sudah ada. Prabowo dan Erick Thohir, Ganjar sama Sandiaga Uno itu terpaut sangat tipis di margin of error. Anies AHY terpaut agak jauh di bawah, undecided-nya 19,4%. Selanjutnya, Ganjar berpasangan dengan Erick, Prabowo berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Ini juga sangat tipis sekali. Tidak bisa diprediksi, kalau ini quick count maupun survei nggak bisa diprediksi pemenangnya, berimbang. Kemudian di urutan ketiga bisa diprediksi yaitu Anies dan AHY. Kita lihat simulasi yang ketiga, Prabowo berpasangan dengan Erlangga, ini lagi kencang ya Mas Doli, 28,8%. Ganjar sama Sandiaga Uno juga tipis, ini nggak bisa diprediksi pemenangannya, tipis sekali. Tidak ada selisih sebenarnya karena margin errornya 2,8% plus minus. Kemudian Anies di 19,7%. Simulasi terakhir yang keempat, kami hanya bikin 4 simulasi dari yang beredar. Prabowo Erick 32, Ganjar Ridwan Kamil 30, juga tipis ini di MOE juga. Anies Baswedan Kofifa di 20,2%. Jadi Anies kita bikin simulasi bergantian antara Kofifa, AHY dan Khairul Tanjung. Kemudian Ganjar dengan Ridwan Kamil, dengan Sandiaga Uno dan dengan Erick Thohir. Prabowo dengan Erlangga, dengan Erick Thohir dan dengan Muhaimin Iskandar. Jadi ada 3 cawapres yang kita pilih dipasangkan ke 3 capres ini. Ini kita juga tanyakan capres-cawapres paling layak meneruskan kepemimpinan Jokowi, Prabowo dan Ganjar. Itu yang paling diperhitungkan publik, sama berimbang. Dilanjutkan Anies Baswedan, baru nama-nama lain sangat kecil ya. Lanjut. Ini capres-cawapres paling tepat melanjutkan program kerja Presiden Jokowi.
Prabowo Subianto 26,9%, Ganjar Pranowo 25,8%, imbang, baru Anies, baru angka-angka yang lainnya juga di bawah 5%. Erick Thohir, Ridwan Kamil ini dianggap orang-orang dekat dengan Jokowi. Tinggal beberapa kali, apakah masih pantas untuk maju pada Pilpres tahun depan? Menurut saya Prabowo pantas untuk maju karena dia adalah seorang tentara dan pengalamannya cukup. Dan yang saya pernah rasakan sampai saat ini, waktu di zaman Presiden Soeharto pun bekas tentara itu ke rakyat benar-benar. Nah, yang saya harapkan andai kata Prabowo menang, dia tetap merakyat. Nah Pak, ini kalau misalnya Prabowo maju sebagai capres, kira-kira siapa Pak yang cocok jadi cawapresnya? Di antara dua, Anies, si Ganjar atau siapa namanya? Sandiaga Uno. Sandiaga Uno, baik. Mungkin kalau Ganjar kan juga sudah mendeklarasikan menjadi capres begitu ya Pak. Oke, jadi pendapat Bapak Sandiaga Uno yang cocok untuk jadi cawapres. Siap. Terima kasih banyak Pak Hasan. Baik, terima kasih Pak. Dan kedua, ya tentu faktor cawapres juga penting. Kenapa penting? Karena dua. Satu, sekarang tidak ada capres incumbent. Yang kedua, capresnya relatif kompetitif, masih mungkin ada kompetisi, sehingga variabel cawapres menjadi penting, kecuali ada capres yang sendiri 60%, siapapun cawapresnya nggak terlalu penting bagi dia. Nah, karena ini menjadi penting, variabel menentukan cawapres penting. Sama tadi Caca sedikit lagi, kalau mengambil cawapres, memang betul belum tentu bisa mendongkrak kontributif secara elektoral, tapi kalau keliru bisa mendegradasi, bisa menggerus suara capres. Misalnya Ganjar atau Prabowo keliru mengambil cawapres, membuat pendukung utamanya kecewa karena sulit menyatukan basis masanya seperti minyak dan air. Nah itu bisa orang pergi tuh, ya ternyata Prabowo ngambil wakil itu, saya nggak suka dengan dia misalnya. Wah ternyata Ganjar ngambil ini, itu bisa terkoreksi kalau keliru ya. Nah pun sebaliknya ternyata bisa. Nah sedikit lagi saya tambah satu poin. Bagi seorang capres itu ada dua pilihan, dia mengambil sama-sama komplementer, mengambil basis yang dia masih lemah, atau dia memaksimalkan di basis dia sebenarnya. Saya kasih contoh misalnya Ganjar. Ganjar kan ngambil basis Prabowo, basisnya Pak Jokowi di 2019 yang lalu. Tapi tingkat kepuasan tadi di data kami kepada Pak Jokowi kan 75%. Elektabilitas Mas Ganjar baru separuhnya, bahkan belum nyampe. Artinya masih banyak pendukung Jokowi yang belum memilih Ganjar. Ada opsi bagi Ganjar mencari pemilih Jokowi, artinya cari basis Jokowi. Atau ngambil opsi yang kedua, wah Mas Ganjar bilang saya lemah nih di basis-basis non-Jokowi, yang dulu basisnya Prabowo 2019. Nah maka Ganjar akan cari wakil yang berusaha untuk melengkapi di mana dia lemah, bukan di tadi yang dia belum maksimal. Kalau belum maksimal misalnya nyari di wilayah Jokowi yang belum maksimal. Kalau ini mencari non-Jokowi, tapi belum tentu juga bisa dikonversi jadi suara dengan tujuan untuk memecah basis kompetitor atau lawan. Begitu juga Pak Prabowo, apakah akan mengambil basis Pak Jokowi karena berharap karena ada kedekatan dengan Pak Jokowi juga sekarang, atau memperkuat basisnya yang lama gitu untuk kembali misalnya. Begitu juga Anies Baswedan. Jadi masing-masing punya kalkulasi terkait dengan posisi cawapres di luar faktor elektoral ya, kedekatan, soal governability. Tadi kan soal winning the election. Yang ke depan soal governability, kecocokan pemerintahan, soal pengalaman, dan ada variabel-variabel lainnya. Elektabilitas, kekuatan logistik, kemampuan si cawapres menghimpun boarding pass atau dukungan partai. Itu.